Seorang pengarang novel bernama Herman Melville mendatangi Tom Nickerson untuk wawancara bahan novelnya. Tom adalah satu-satunya awak kapal Essex yang selamat pada pelayaran menangkap ikan paus pada tahun 1820. Karenanya Herman ingin tahu apa yang terjadi dengan kapal Essex. Awalnya Tom yang depresi itu tidak mau bercerita kepada siapapun, tapi setelah dibujuk istrinya dia mau menceritakan pengalaman mengerikannya. Dan beginilah ceritanya. Kapal Essex berangkat dari Pulau Nantucket, Massachusetts, Amerika Serikat, mencari minyak paus. Saat itu belum ada minyak tanah, apalagi listrik. Yang pertama menerangi kota-kota di seluruh dunia itu adalah minyak paus. Karenanya harganya mahal sekali. Di kapal Essex itu sepertinya ada dua pemimpin yang saling bersaing. Pertama adalah Kapten George Pollard, kapten muda yang belum berpengalaman sebenarnya, tapi keturunan para pelaut ulung. Kedua adalah klasik kelas 1 yang bernama Owen Chase. Dia sudah berpengalaman dan punya pengetahuan dalam menangkap paus. Tapi dia hanya keturunan petani biasa. Jadi meski sudah dijanjikan jadi kapten tapi para pengusaha itu membohonginya. Tom Nickerson yang waktu itu dipanggil Thomas, usianya baru 14. Pelayaran bersama Essex adalah pertama baginya. Sejak awal George Pollard dan Owen Chase ini sudah memperlihatkan ketegangan. Apalagi di tengah laut mereka berbeda pendapat. Saat di depan terlihat badai, Owen berpendapat harus menghindar dan membelokkan kapal. Tapi Kapten George malah memerintahkan membentangkan layar. Mereka pun masuk ke badai. Sebagian layar mereka rusak. Mereka sebenarnya sempat menangkap seekor paus, menyimpan minyak untuk dibawa pulang. Tapi berbulan-bulan kemudian tidak mendapatkannya lagi. Saat mereka berlabuh di Ekuador, mereka mendapat kabar dari pelaut yang kapalnya karam di tengah samudera 4.800 km sepanjang Khatulistiwa. Ada banyak ikan paus, bisa mendapat 3.000 barel dalam sehari. Sebagai pengetahuan saja, kapal membawa pulang 1.500 barel minyak paus saja sudah suatu yang hebat. Sayangnya, di sana ada monster, paus putih raksasa. Kapal pelaut itu pun hancur dan 6 orang awaknya meninggal. Kapten George, Owen Chase dan seorang lagi klasik kelas 1 bernama Matthew Joy sepakat melanjutkan pelayaran ke sana. Benar saja, sejauh mata memandang ada paus. Mereka bersorak gembira. Sekoci diturunkan dan tombak dipersiapkan. Namun, monster laut paus putih itu pun betul adanya. Sekoci mereka terbalik sekali hempas. Saat kembali ke kapal, paus putih itu pun rupanya tidak puas. Dia kembali memperlihatkan dirinya. Owen Chase dengan sigap menumbaknya. Namun, kapal Essex yang besar itu pun porak-poranda. Kapal oleng. Api mulai menyambar minyak paus simpanan. Dan akhirnya kapal hancur dan tenggelam. Awak kapal Essex itu menumpang 3 skoci yang tersisa. Persediaan makanan hanya sedikit. Itulah awal penderitaan. Awal kenapa Tom Nickerson tidak mau menceritakan tentang tenggelamnya kapal Essex itu kepada siapapun. Beberapa hari kemudian persediaan makanan semakin sedikit. Kapten George terpaksa memutuskan 2 ons kue kering dan setengah cangkir air jatah per orang per hari. Bayangkan, kekuatan seperti apa yang akan dipunyai para pelaut itu, sementara mereka kepanasan dan kedinginan. Hari ke-54 mereka menemukan pulau kecil. Mereka gembira, tapi di pulau itu hanya ada beberapa butir telur burung dan air menetes. Di gua malah banyak kerangka manusia. Artinya, mereka pun menunggu kapal yang lewat sampai meninggal. Maka mereka pun melanjutkan pelayaran untuk pulang. Klasik kelas 1 Matthew Joy dan beberapa orang yang terluka dan lemah terpaksa tinggal. I'll send a boat for you the minute we'll play cards back in. Di tengah lautan, saat kekurangan makanan dan air sangat menyiksa, seorang dari mereka mati. Mayatnya mau dibuang ke laut. Ide itu muncul. Pelaut tak membuang apa-apa yang bisa menyelamatkannya, kata Owen Chase. Tom Nickerson terkejut. Dia mundur dan diam-diam menangis. Ya, karena artinya, mayat itu harus dimanfaatkan. Owen Chase sendiri sangat berat dan terpaksa melakukan itu. Mereka pun bertahan hidup dengan memakan mayat temannya. Sutradara Ron Howard bijaksana dengan hanya menceritakan peristiwa itu, tidak menggambarkannya.
hari kemudian, setelah mereka semua tidak berdaya, hanya tergeletak di skocinya masing-masing, mereka ditemukan sebuah kapal. Mereka pun selamat. Begitulah cerita dari film In the Heart of the Sea ini. Tapi inti yang ingin diceritakannya adalah tentang ketamakan yang sering menyeret kepada kesusahan, dan merenung sekali lagi tentang kita, manusia, sebagai yang selalu merasa penguasa di bumi. Karena seperti kata Owen Chase, kita bukan apa-apa, bagai bintik dan debu. What's that? Courage to go, well. Berdasarkan cerita itulah penulis Herman Melville menyelesaikan novel Moby Dick tahun 1850 dan menerbitkannya setahun kemudian. Terima kasih bagi yang sudah mendukung dengan subscribe. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Kembang Pinetik Sinebaran Sari. Wassalam, adios, sampai jumpa.